aja jemaah, betapa mengerikannya. Makanya para ulama selalu menasihati stay away from riba, jauhi riba dalam segala hal, hatta ibadah. Bahkan sekarang aja ibadah tuh ditawarkan loh jemaah. Ayo saya tawarkan, Anda mau pergi haji? Ada dana talangan ya. Ini aku talangin dulu 25 juta, kamu ambil porsinya, nanti kamu nyicil ke saya. Yang totalnya ketemu 29.500.000, atau bahkan total dia pinjam 25 juta mengembalikan 34.500.000. Itu gimana? Kalau jamaah bertanya ke saya sekali lagi, mungkin setiap ustadz akan punya jawaban yang berbeda, tapi kalau jamaah ada di majelis ilmu kami, maka kami akan jawab, haji itu hukumnya apa? Wajib manis tata'a ilaihi sabila, bila mampu. Kalau hutang udah mampu belum? Belum, karena dia berhutang. Dia berhutang namanya belum mampu. Haji itu wajib bila mampu. Kalau berhutang namanya belum mampu. Maka alangkah baiknya tabung dulu sampai Anda mencukupi mengambil porsi haji. Jangan ambil dengan cara-cara riba. Tapi kan makin lama antriannya. Sahabat, Allah punya cara untuk memanggil saya dan Anda pergi haji dengan cara terbaik dari Allah tanpa antri. Gampang. Allah tuh sangat mudah cara-caranya. Ya Kak, jangan gampang-gampang aja. Mana buktinya? Udah, yang penting kita lurus aja, taat aja. Kadang caranya Allah itu gak pernah bisa kita duga, gak pernah bisa kita sangka-sangka. Tahu-tahu anak yang memberangkatin misalnya haji furoda, atau siapa, atau bagaimana petugas haji, misalkan Anda sebagai petugas medis haji, atau dan yang seterusnya. Tapi berangkat dengan dana yang mohon maaf sumbernya adalah riba, itu gambaran analoginya. Anda ingin baju Anda suci dan bersih, tapi Anda mencucinya dengan air kencing. Gimana caranya? Anda mau pergi haji, Anda berharap haji Anda mabrur, Anda berharap hajinya adalah haji yang Allah ridhoi dan Allah terima, tapi Anda berangkat haji pakai uang seperti itu. Gimana caranya Allah mau terima? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah kalau kita lurus, taat sama Allah, patuh pada syariat. Inilah baru labbaik Allahumma labbaik. Tapi kalau dari awalnya aja Anda sudah mengambil dana riba untuk pemberangkatannya, gimana Anda mau bilang labbaik ya Allah, aku penuhi panggilanmu ya Allah, sedangkan Anda mengambil dana-dana yang seperti itu? Gimana jemaah? Padahal Allah sudah jelas-jelas berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah pasti memusnahkan riba dan Allah menumbuh suburkan sedekah. Dan kadang jamaah sulit ayat ini difahami oleh yang mohon maaf jiwa, akal, nafsunya sudah lebih menguasainya daripada ketundukan jiwa, akal, dan nafsu kepada perintahnya Allah. Ingat tukang bubur naik haji? Kenapa tukang bubur naik haji? Itu kan karena jiwa, akal, dan nafsunya tunduk kepada Allah. Al-Kisah ada tukang bubur nabung per hari 5.000, sekian hari terkumpul 5 juta. 5 juta ini niatnya terus ditabung mau daftar haji. Ternyata ibunya telepon, nah ibu lagi butuh uang. Dia bilang sama istrinya, sayang ibu butuh uang gimana nih? Ya udah dah, pakai dah uang yang haji kita tuh yang 5 juta. Ya udah dikasih.
dalam kacamata memberi, berarti dalam ayat ini apa? Sedekah. Dan Allah berjanji wa yurbis sedekah, Allah pasti menumbuh suburkan sedekah. Dikasih ibunya 5 juta yang selama ini dia tabung susah payah untuk daftar haji. Begitu diberi ibunya, telepon. Ibu datang ke perusahaan kami, ibu dapat hadiah 1 unit Mercedes Benz. On route-nya waktu itu sekian ratusan juta, hampir-hampir 1 miliar jemaah. Terdengar ada seorang anak punya mahabbah kepada orang tuanya, lalu terus kemudian orang itu membeli mobil hadiah Mercedes Benz dengan nominal sekian ratus juta, dan dia yang tadinya harus menunggu lama menabung, Allah punya cara. Dari hadiah mobil itu dibeli orang dengan cara cash. Dia bukan hanya berangkat haji untuk dirinya sendiri, tapi dia menghajikan satu keluarga besarnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Rasa-rasanya terlalu banyak cerita-cerita kisah nyata yang seperti ini jemaah. Ada seorang ibu di Kert, kemarin berangkat umroh bareng saya periode Oktober. Ibu pernah nyangka ibu bakal umroh? Gak pernah Ustadz, saya gak pernah nyangka saya bakal berangkat umroh. Lawang saya uang aja gak punya. Siapa yang memberangkatkan? Terus anaknya yang kerja di Taiwan, Ustadz, ini ibu saya tolong titip. Ibu saya tak mau memberangkatkan umroh. Saya mau memberangkatkan umroh ibu saya bareng Ustadz ya Ustadz. Tolong ya Ustadz, bersama ibu saya ya Ustadz. Dihadiahi sama anaknya umroh, berangkat beliau. Kadang cara-caranya Allah kita gak pernah duga, tapi selalu ada rumusnya. Rumusnya cuma satu, taat pada perintahnya Allah. Apa rumus keberhasilannya Musa ketika dikejar oleh Fir'aun? Rumusnya apa? Taat. Fadrib bi'asokal hajar. Musa, tongkatmu pukulkan. Nabi Musa nanya nggak? Ya Allah, masa ini tongkat dipukulin? Nggak nanya. Suruh pukulin, apa yang dilakukan Musa? Ya pukul. Suruh A ya A, suruh B ya B. Allah suruh jauhkan riba ya jauhkan. Allah suruh sedekah ya sedekahlah. Wa yurbis sadaqat, Allah pasti tumbuh suburkan. Karena Allah tuh gak suka, la yuhib, Allah gak suka, Allah sangat benci. Kepada siapa Allah benci? Kulla, setiap, siapapun orangnya, siapapun dia, apapun gelarnya, betapapun dia punya jabatan dan jawatan, kafarin asim. Tapi kalau dia kafar, suka mengingkari ayat-ayatnya Allah, gak mau nurut sama syariat, asim, lagi menyengaja berbuat dosa padahal dia tahu itu perbuatan dosa, Allah gak suka sama dia, Allah benci sama dia. Dan efek kalau Allah benci seorang hamba apa? Hidupnya penuh gelisah, cemas. Yang 5 kemarin, coba jemaah dibuka catatannya. Yang 5 kemarin apa aja? Hidupnya penuh dengan kecemasan, penuh dengan rasa takut, kegelisahan, penuh dengan rasa takut, terus khawatir terus berkepanjangan dan kehinaan yang tidak ada habisnya. Cemas, gelisah, rasa takut, khawatir, kehinaan yang gak ada habisnya, kecuali keluar dari hal itu. Ayo jemaah, yuk praktekkan ayat Allah. Bukan cuma dibaca, bukan cuma sekedar ditadaburi, tapi diamalkan. Ini akan powerful dan impactful kalau kita mengamalkan jemaah. Latih diri kita, apa-apa baik sangka sama Allah. Ya Allah, hamba mau ini, mudahkan beli cash. Ya Allah, hamba mau handphone, mudahkan beli cash. Ya Allah, hamba mau ini, mudahkan beli tunai. Ya Allah, hamba mau itu, mudahkan beli tunai. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Selalu baik sangka sama Allah. Masya Allah jemaah. Banyak cerita orang-orang begitu, terus kita mau berkiblat pada ceritanya siapa nih? Ceritanya Nabi Musa sudah ada jelas. Taat, pasti Allah tolong. Taatlah, pasti Allah bantu. Tulis di kolom komentar ya sahabat.
Taatlah pada Allah, pasti Allah tolong. Taatlah pada Allah, pasti Allah bantu. Kisahnya Musa ada, Isa ada, kisahnya para nabi dan rasul ada, kisahnya orang-orang soleh terdahulu ada, kisahnya tahun 2000-an tukang bubur naik haji ada. Terus kita mau kiblat ke kisahnya siapa? Ah, tapi kan dia sukses. Wah, tapi kan dia itu ribet makin kaya. Tapi dia kan gini. Ini kacamata siapa sih? Kacamata kita yang kita pakai, itu yang kita andalkan. Kacamata kita yang kita pandang, belum tentu. Enggak, tapi kenyataannya dia lebih kaya. Lebih kaya kan secara zahir kacamata kita. Ternyata tiap malam dia hidupnya nggak tenang, tidurnya nggak nyaman, karena setiap hari mikirin hutang, cicilan, cicilan, dan cicilan. Apa kita pernah tahu dan kita sadari itu? Allah ketika mencintai seorang hamba yang diberi oleh Allah, belum dulu harta, belum dulu jabatan, tapi saat Allah sudah mencintai seorang hamba, yang diberi oleh Allah pertama kali adalah ketenangan jiwa. Jiwanya tenang. Dan gak ada yang bisa mengalahkan tenangnya jiwa, baik jabatan ataupun harta. Harta sebanyak apapun gak bisa membeli ketenangan jiwa jemaah. Jabatan setinggi apapun gak bisa membeli ketenangan jiwa jemaah. Karena ketenangan jiwa murni datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau harta sumber ketenangan, harusnya manusia yang paling tenang adalah Fir'aun, Namrud, Korun. Tapi mereka gak tenang. Kalau jabatan itu termasuk menenangkan jiwa, harusnya Fir'aun, Namrud tenang, tapi ternyata mereka nggak tenang. Namrud mati hanya dengan seekor lalat yang masuk ke dalam hidungnya, dan dia mati karena seekor lalat itu. Fir'aun menghinakan daripada laut, yang katanya laut ini tuh gerak karena saya, sungai Nil ini tuh jalan ngalir karena saya, dan dia pun ditenggelamkan dengan air yang selama ini dia aku-aku di bawah kekuasaannya, dihinakan. Jadi ini bukan tentang kacamata, wah jaya dia. Endingnya kayak apa jemaah? Gak ada ending yang happy. Gak ada happy ending untuk orang yang melanggar ketentuan Allah tuh gak ada. Ditulis di kolom komentar lagi ya sahabat. Tidak ada happy ending untuk pihak yang melanggar syariat Allah. Gak ada happy ending. Ending yang baik, yang bahagia, yang wah menyenangkan, nggak ada. Karena Allah sudah statement, wallah la yuhibbu kulla kafarin asim. Allah membenci orang yang sukanya ingkar dan sengaja berbuat dosa. Udah tahu dosa, disengaja. Udah tahu transaksinya haram, disengaja. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Berikutnya, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa 'amilus shalihat. Bulatkan kalimat amanu. Jadi syarat yang pertama harus beriman. Yang kedua, wa 'amilus shalihat, harus beramal salih. Enggak cukup iman doang. Ya, dia harus beriman dan beramal salih. Wa aqamus shalah. Yang ketiga apa? Mendirikan sholat. Dan mendirikan sholat. Yang pertama beriman. Yang kedua amal salih. Yang ketiga mendirikan sholat. Ada lagi yang keempat, wa atauz zakat, dan menunaikan zakat, bayar zakat. Para sahabat Nabi itu saling mengingatkan satu sama lain. Jangan lupa bayar zakat, jangan lupa bayar zakat, jangan lupa bayar zakat, saling ingetin. Jadi yang pertama iman, yang kedua beramal soleh, yang ketiga mendirikan sholat, yang keempat bayar zakatnya. Lahum ajruhum 'inda
amal salih, salat, zakat. Kalau 4 ini mereka amalkan, mereka lakukan, lahum ajruhum inda rabbihim, bagi mereka pahala yang besar di sisi Allah. Mereka ini dapat pahala yang besar di sisi Allah. Cukup sampai situ? Belum. Yang pertama, mereka dapat pahala yang sangat besar. Yang kedua, wala khaufun alaihim, tidak ada rasa khauf, khawatir. Allah tuh nenangin kita, nenteramin kita lahir batin. La khaufun alaihim. Hambaku, selama kamu bersedekah, selama kamu beriman, beramal saleh, jaga salat, tunaikan zakat, kamu tidak menyentuh riba, la khaufun, kamu gak perlu khawatir. Karena apapun yang terjadi di masa yang akan datang, karena apapun cita dan harapanmu tentang masa depan, itu sudah aku yang akan menjaminnya. La khauf, la takhaf, jangan khawatir. Makanya di yang nomor 2, setelah dia dapat pahala yang besar, wala khaufun alaihim, tidak ada rasa khawatir tentang apa yang terjadi di masa depan. Walahum yahzanun, dan dia tidak akan dihantui rasa takut dengan kesedihan yang terjadi pada masa yang telah lalu. Jadi Allah nguatinnya tuh lahir batin, luar dikuatin, dalamnya dikuatin. Masa depan sudah Allah jamin, yang telah berlalu sudah Allah bilang, aku ampuni dosa-dosamu dan kamu gak perlu khawatirkan itu. Ya Allah, Masya Allah jemaah. Syaratnya iman, amal salih, salat, zakat. Kalau di ayat sebelumnya surah apa? Sedekah. Terus berikutnya, jauhi riba, aku yang jamin, gak usah khawatir. Tapi kan ya Allah, ini saya punya keluarga, anak saya udah 2, rumah masih ngontrak ya Allah. Saya pengen punya rumah sendiri. Jemaah, astagfirullah. Apa bedanya kita punya rumah sendiri sama ngontrak? Bedanya apa jemaah? Rasanya apa beda? Hakan jemaah, rumah sendiri atau ngontrak rasanya sama. Yang beda cuma hitam di atas, putih. Yang beda cuma di sertifikat doang. Rasanya sama, tidurnya sama, ruang tamunya ya, nikmat menikmatinya sama jemaah. Apa beda yang ngontrak sama punya rumah sendiri? Bedanya cuma di sertifikat doang. Oh ini rumahnya fulan, oh ini rumahnya atas nama saya atau nama istri saya. Bedanya itu doang. Kalau rumah kita keluar di awal jeder 200, 500, 1 miliar. Kalau ngontrak ya kita bayar per tahun 10 juta misalnya, atau mungkin berapa. Apakah terus kalau ngontrak tangan kita badan gatel-gatel? Kalau rumah sendiri jadi nggak gatel-gatel kan? Enggak juga. Sama jemaah. Yang beda hanya di atas kertas. Gitu nggak? Iya kan? Hadirin, Masya Allah, Tabarakallah. Makanya Allah itu akan jamin, la khauf, nggak perlu khawatir. Walahum yahzanun, nggak ada sedih untuk orang-orang yang lurus cari ridhonya Allah. Coba mereka yang ngemplang duitnya orang, menipu, bawa kabur uangnya orang yang diamanahkan. Coba apakah hidupnya tenang? Apakah tidurnya nyenyak? Apakah dia punya kehidupan yang nyaman? Apakah jiwanya tentram? Enggak. Pasti enggak jemaah. Gelisah yang berkepanjangan, cemas, takut, khawatir, kehinaan yang terus-menerus. Ya karena dia curang. Karena dia enggak taat sama Allah. Karena dia enggak amanah. Karena dia culas. Karena dia khianat.
pasti nggak tenang hidupnya. Makanya hadirin, sudah saatnya lah, apalagi kita nih sekarang misalnya umurnya sudah 25 ke atas, umur sudah bahkan 30 kan berarti udah setengah perjalanan kalau umurnya nyampe 60, kalau nyampe 30 udah setengah perjalanan loh jemaah. Udah nggak usah drama-drama lagi lah, lewat cari yang haram lah apalah, udah yang jelas-jelas aja jemaah, yang halal, yang di situ ada unsur ketakwaan, ketaatan kepada Allah. Nikmati jemaah. Udah nggak perlu yang neko-neko, aduh ini harus begini, aduh SMS, mama minta pulsa, ini anakku tolong kirimin, waduh, mama minta pulsa lah, telepon, halo bener ini, menipu dan segala macam. Udah nggak perlu lah jemaah, yang lurus-lurus aja. Terus ayat terakhir kita bahas, ini semuanya sudah ada dalam di tafsir Ibnu Katsir. Terus ayat terakhir yang kita bahas, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Coba jemaah baca di ayat terakhir dulu, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Kalimatnya itu gini, hambaku dengar ini ya, kalau kamu beriman, bertakwa kamu kepada Allah, wadaru ma baqiya minar riba, tinggalkanlah sisa-sisa riba kalau kamu beriman. 2 kali loh jemaah. Yang pertama ya ayyuhalladzina amanu, yang terakhir in kuntum mu'minin. Hambaku kalau kamu beriman, bertakwalah kepada Allah, jauhkan riba kalau kamu beriman. 2 kali loh jemaah. Kalau kamu beriman, bertakwa sama Allah, jauhkan riba. Itu kalau kamu beriman ya. Di sisi lain, diksi yang disebut 2 kali, kalau kamu beriman, kamu takwa, jauhkan riba. Itu kalau kamu beriman ya. Jadi kalau kamu beriman ada 2. Yang pertama ya ayyuhalladzina amanu, yang kedua in kuntum mu'minin. Itu penegasan yang amat sangat bahwa setiap kita kalau mengaku beriman harus bertakwa dan meninggalkan riba. Kalau beriman harus bertakwa dan meninggalkan riba. Kalau beriman, apapun berusahalah untuk tinggalkan itu. Saya masih bergantung Ustadz sama ini, pelan-pelan lepaskan yang buruk-buruk, Allah akan datangkan ganti yang baik-baik. Tapi saya benar-benar kayak dikocak, habis keluar daripada seperti itu, hidup saya itu benar-benar kayak jomplang banget. Yang biasanya per bulan ada sekian, sekarang tuh mencari 50.000 per hari sulitnya bukan main. Jemaah, tahu proses? Pasti setiap manusia lewatin proses. Sebagaimana kemarin kita menikmati dari yang seperti itu, sekarang saat Allah hendak membersihkan kita, dikucek dulu, Mas Omar. Dikucek dulu jemaah, dibersihin dulu jemaah, di laundry dulu jemaah, diputer-puter, nggak apa-apa, nikmatin aja prosesnya. Itu kalau kita beriman. Wadharu ma baqiya minar riba, wadaru ma baqiya minar riba, itu harus ditinggalkan riba. Juga Zaid bin Aslam, Ibnu Juraij, Muqatil bin Hayyan, As-Suddi mengatakan, As-Su'di mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Bani Amr bin Umair dari Bani Thaqif, dari Bani Makhzum. Di antara mereka terjadi praktik riba jahiliyah. Lalu ayat ini turun dan Nabi SAW mengingatkan mereka untuk meninggalkan riba dan apa yang sisa daripada riba, dan mereka kemudian mendeklarasikan di antaranya Bani Al-Mughirah, kami tidak akan melakukan praktik riba lagi selama-lamanya. Ini karakter sahabat. Ayat turun langsung eksekusi. Ayat Allah turun
langsung ambil sebagai amalan. Waktu ayat khamar turun, semua minuman-minuman khamar ditumpahkan jemaah. Waktu ayat riba turun, semua transaksi riba ditinggalkan. Allahu Akbar. Ada nggak yang neko-neko? Tetap ada. Yang nyeleneh-nyeleneh, yang aneh-aneh tetap ada. Tapi dengan kekuatan waktu itu atas pertolongan Allah dan kemudian hartanya baginda Rasulullah, hartanya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Zubair bin Awam. Pasar Madinah dikondisikan jangan sampai ada transaksi riba di pasar Madinah. Seperti itu jemaah yang dirahmati Allah. Di sini ada keterangan Ibnu Juraij bahwa beliau meriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Oh, ini ayat berikutnya jemaah. Fa illam taf'alu, kita lanjutkan aja jemaah sampai 279. Fa illam taf'alu, kalau kamu tidak meninggalkan riba, fa'zanu biharbim minallah wa rasulih, maka Allah dan Rasulnya menyatakan perang kepada pelaku riba. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Dan jika kamu bertaubat dari riba, maka bagimu adalah hartamu dan kamu tidak menganiaya, kamu tidak dianiaya dan kamu tidak menganiaya siapapun. Jadi kalau dulu pernah mengambil riba, dia bertobat sama Allah, harta yang dulu pernah dia ambil berwujud motor, mobil itu sah menjadi miliknya. Rumah, KPR yang dulu dia ambil cicilannya 5 tahun, 10 tahun atau berapa, saat sah terlunasi, dia sudah bertobat, itu sah menjadi miliknya. Allah berfirman, maka itu falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamu. Itu sah menjadi amwalikum, hartamu. La tazlimun wa la tuzlamun. Kamu tidak akan dizalimi dan kamu enggak boleh menzalimi siapapun. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, fa'zanu biharbin minallah wa rasulih, maknanya adalah maka ketahuilah. Ini kata Sayyidina Abdullah bin Abbas di halaman 74 paragraf yang ketiga. Ketahuilah Allah dan Rasulnya menyatakan akan perang. Menyatakan apa jemaah? Perang. Sama siapa? Pelaku riba. Allah menyatakan perang sama pelaku riba. Dan pelaku riba akan tertutup matanya. Kalau dia tidak segera taubat kembali kepada Allah, dia akan ditutup matanya daripada mentaati syariat Allah, karena sudah dihantui oleh hawa nafsu. Begitu jemaah yang dirahmati Allah. Pada hari kiamat diriwayatkan pula daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, pada hari kiamat kelak akan dikatakan kepada para pemakan riba, ambillah ini, silahkan lawan diriku. Allah bilang sama pelaku riba, mohon maaf jemaah, Allah bilang sama pelaku riba, nih ambil senjatamu ini, ayo berperang melawanku. Pada saat itu digituin jemaah, nih ambil senjatamu, dulu kamu ngeriba kan, sekarang lawan aku. Allahu Akbar. Ada yang berani pada hari kiamat melawan Allah? Tidak satupun makhluk berani melawan Allah pada hari kiamat. Dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, dari Ali bin Abi Talha, riwayat At-Tabari juga dikatakan, maka jika kamu mengerjakan daripada riba atau kamu mengambil daripada riba, maka ketahuilah Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Artinya barang siapa yang masih melakukan praktik-praktik riba, tidak mau melepaskan dirinya dari praktik-praktik riba, maka wajib atas kaum muslimin memintanya untuk bertobat kepada Allah. Dan hendaknya kaum muslimin mengajak dia untuk selalu bertobat kembali kepada Allah. Jika dia mau melepaskan dari perbuatan ribanya, maka keselamatan baginya. Jika dia tidak mau melepaskannya, maka hendaknya terus didoakan dan diperingatkan, karena dosa ribanya itu nanti bisa berefek panjang. Dosa riba tuh
efeknya panjang ya, panjang. Apalagi kalau udah skalanya skala wilayah, apalagi kalau ada banyak kita lihat, saksikan di sana dan sini, begitu masifnya adanya pembangunan dan segala macam, tapi sumber dananya bukan dari sumber dana yang kita ketahui kehalalannya, tapi sumber dananya yang kita ketahui ada unsur ribanya. Aduh, nggak ada kehormatan. Nanti terus begitu. Dan itu diwariskan lagi ke berikutnya. Aduh, memang jamaah satu-satunya jalan, mau tidak mau lunas. Siapapun yang pernah berhutang, lunasi hutangnya dan berjanji tidak mengambil itu lagi. Karena ini efeknya nanti bakal berkepanjangan. Yang pertama ketagihan, yang kedua merasa bisa melunasi terus ngambil lagi, yang ketiga nanti hidupnya makin gak tenang dan kacau balau, pikirannya ntar kemana-mana, sholatnya gak khusyuk, gak tenang dan seterusnya. Maka alangkah baiknya solusinya cuma satu, ditutup dan taubat. Dah, itu aja. Lunasi, tutup dengan jual aset, taubat. Kalau nggak punya aset gimana, Us? Dicicil sampai selesai semampunya, taubat. Kalau saya cuma mampu bayar pokoknya, nggak apa-apa, bilang aja, saya cuma mampu bayar pokoknya nih. Kalau bunganya saya nggak mampu, bilang aja. Habis itu udah. Ayo kita hidup sesuai dengan ukuran kantong kita. Mampunya tahu tempe nggak apa-apa jemaah. Mampunya naik angkot dulu sebentar jemaah. Sesuai kemampuan, tapi tenang dan menenteramkan lebih baik daripada bergaya tapi hutang. Ditulis di kolom komentar ya sahabat. Hidup sesuai kemampuan lebih menenangkan daripada banyak gaya tapi ternyata hutang. Saya ulangi. Hidup sesuai kemampuan lebih menenangkan daripada banyak gaya ternyata hutang. Rasulullah pada khutbatul wada atau khutbah pada haji wada, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna kulla riba kana fil jahiliyah mawdu'un ankum kulluh." Ketahuilah seluruh perbuatan riba yang pernah kalian lakukan pada masa jahiliyah telah dihapuskan dari kalian. Ada dua maknanya. Yang pertama, Allah mengampuni karena mereka bertobat. Yang kedua, mereka meninggalkan perbuatan riba pada masa jahiliyah yang dulu pernah mereka kerjakan. Kalian berhak mengambil pokok harta kalian, tidak ada yang merugikan dan tidak ada yang dirugikan. Dan riba yang pertama kali dihapus adalah riba Al-Abbas bin Abdul Muttalib, seluruh ribanya telah dihapuskan. Ini riwayat Ibnu Abi Hatim. Begitu jamaah yang dirahmati Allah. Nah, man anzara mu'siran falahu bi kulli yawmin misluhu sadaqah. Kata Nabi SAW, riwayat Imam Ahmad, barang siapa yang menangguhkan pelunasan hutang bagi orang yang sedang kesulitan, maka setiap hari menjadi sedekah baginya sebesar jumlah piutang yang dia hutangkan kepada orang tersebut. Ini riwayat Imam Ahmad. Barang siapa yang memberi penangguhan, jadi ada orang ngutang sama kita misalnya 100.000, lalu orang ini belum bisa bayar, kita memberi tangguh, masa tempo pembayarannya lebih lama. Apa kata Nabi yang mulia? Falahu bi kulli yaumin misluhu sadaqah. Maka selama itu dia belum bayar hutangnya, kata Nabi, setiap jumlah besaran nominal yang dihutangkan dihitung sedekah. Riwayat Ahmad. Jadi riwayat Ahmad ini menjadi lugas dan tegas buat kita. Ternyata siapapun yang menghutangi orang lain, orang itu belum mampu bayar hutang ke kita, setiap hari kita dihitung bersedekah dengan sejumlah hutang yang kita berikan sama dia. Jadi kalau 100.000 berarti seolah setiap hari kita berhutang, seolah setiap hari kita bersedekah berapa? 100.000. Kan kalau kemarin tuh kita ngelihat ya, ada yang dihitung seperti setengah, ya kan? 100 berarti kita seperti sedekah
50.000. Tapi riwayat Ahmad ini man anzara mu'siran falahu bikulli yaumin mislu sadaqah. Barang siapa yang memberi masa tempo lebih panjang kepada orang yang gak bisa bayar hutang, maka setiap hari jumlah yang dia hutangkan kepadanya itu dihitung sedekah. Ini mulianya orang yang menangguhkan atau memberi keleluasaan pada yang sedang kesempitan. Dan jadi yang ini adalah adab dari yang menghutangi. Kalau kita ngutangin orang, dia belum bisa bayar kepada kita, maka berikan penangguhan. Kalau dia belum bisa bayar lagi, berikan penangguhan. Lah kalau sampai mati gimana Ustaz? Ya udah, berarti lunasnya di kapan? Lunasnya pas kapan berarti? Kalau dia mati, dia nggak bayar, misalkan lunasnya berarti di dunia atau di akhirat? Lunas di akhirat. Atau kalau tidak dilunaskan oleh ahli waris. Begitu jamaah yang dirahmati Allah. Nah, riwayat satu lagi saya tambahkan jamaah. Ini ada riwayat Imam Ahmad sahih. Riwayat satu lagi, man anzara mu'siran falahu bikulli yaumin mislahu sadaqah. Barang siapa yang memberi tempo lebih panjang pada orang yang belum bisa melunasi hutang, maka baginya setiap hari adalah sedekah 2 kali lipat, mislahu 2 kali lipat seperti yang dia hutangkan. Jadi kalau kita menghutangi orang 100.000 dan dia belum bayar, maka setiap kapan belum dia bayar hutangnya itu dihitung sedekah. Bahkan riwayat Ahmad yang berikutnya dua kali lipat. Berarti sehari seperti seolah kalau kita ngutangin 100, seperti kita sedekah berapa? 200.000. Itu terkait tentang memberi penangguhan orang yang belum bisa bayar hutang. Tapi yang merasa punya hutang, ayo sadar diri. Jangan instastorynya jalan-jalan tapi hutangnya nggak bayar. Dia update status di WhatsApp storynya lagi makan nih guys, tapi hutangnya nggak bayar. Ya repot jemaah. Barakallahu fikum. Semoga ilmu yang ringan, singkat, sederhana ini menjadi pahala buat kita semua. Terima kasih banyak sahabat TikTok, YouTube, Instagram, Jamaah Masjid Fatimah Garung sudah membersamai pembangunan masjid, membersamai alat live streaming yang setiap subuh ini dipakai handphonenya buat live streaming. Terima kasih juga sudah mensupport, menyebarluaskan ilmu setiap hari subuh. Mudah-mudahan kalaupun ada ilmu yang diamalkan, diajarkan lagi oleh jamaah yang ada di rumah, pemirsa yang ada di YouTube, live streaming, TikTok dan yang lainnya, itu semoga semuanya menjadi jariah yang terus pahalanya mengalir sampai hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Waktu dan tempat untuk bertanya jawab dipersilakan. Silakan Mas, fadhol. Ada pertanyaan? Silakan. Mas Bama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita puji oleh Allah. Serta sahabat sekalian, menanyakan menghutangi kepada seseorang ini adalah berupa uang atau berupa dagangan, sama saja atau tidak? Bagaimana menghutangi orang berupa uang atau dagangan? Apakah sama saja dapat pahala sebagaimana yang Nabi katakan mislahu sadaqah? Dia dapat pahala seperti yang dia hutangi. Jadi hadirin, termasuk pas dia menghutangi barang dagangan. Contoh, ada barang dagangan yang kita hutangi dia senilai 1 juta dan dia belum bisa membayar 1 juta dari barang dagangan yang kita pinjami dia, maka tiap hari seperti dihitung sedekah berapa? 1 juta. Bahkan riwayat Ahmad yang kedua, mislahu sedekah, dihitung 2 kali lipat seperti kita tiap hari sedekah berapa? 2 juta. Allahu Akbar, walillahilham. Makanya pas kita memberi penangguhan itu sambil mengamalkan ayat ini. Semoga Allah ridho ya Allah. Dia belum bayar hutang ya Allah. Terimalah sedekah hamba seperti hamba meminjami dia atau yang belum dia bayar. Begitu jemaah. Barakallahu fikum. Silakan. Tafadhol Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Saya mau menanyakan tentang tidak ada berkah dalam ibadah. Itu perkataan Sayyidina Abdullah bin Abbas, betul di halaman, iya. Terus Mas, kemudian Bagaimana tentang kondisi
proses apakah di sini juga ada potensi tidak mendapat keberkahan atau segala amal ibadah yang pernah dilakukan selama ini berpotensi tidak diterima. Jazakumullah khairan jaza. Kami takut Ustaz. Baik ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memuliakan Mas Priyo, Bapak, sekeluarga besar, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada, Allah muliakan. Apakah terkait dengan tidak ada keberkahan dalam riba? Di halaman 69 tafsir Ibnu Katsir jilid yang kedua, kalimatnya tidak ada keberkahan di dalam riba. Apakah itu meliputi juga setiap amal soleh yang kita lakukan itu bisa berpotensi hilang, terhapus? Tentu saja jamaah, Allah tahu siapa hambanya yang sudah bertobat dan mau kembali kepadanya. Tinggal dia sedang menutup apa yang bisa untuk ditutup segera. Allah tahu. Dan tidak ada yang sia-sia di pandangan Allah. Sekali lagi, tidak ada yang sia-sia di pandangan Allah. Apakah amal yang menjadi sia-sia? Tentu saja kalau dia bertobat dengan taubatan nasuha, di detik saat dia bertobat dengan taubatan nasuha dan saat ketidakmampuannya mengharuskan dia untuk berproses melunasi bulan demi bulan, Allah tahu. Tapi saat dia bertobat, sungguh Allah sudah akan membantu hamba tersebut kembali kepada Allah dengan tobatnya. Masih ada cicilan 3 tahun misalnya, tapi Anda sekarang pagi ini juga Anda bertobat, maka sungguh jemaah, at-taubatu tajubu ma qablah. Tobat itu menghapus dosa-dosa yang pernah terjadi asalkan tobat nasuha. Dan itu sisa 3 tahunnya gimana? Allah tahu kok. Tinggal kita serius berazam, ya Allah bantu hamba melunasi 3 tahun yang tersisa. Semoga Engkau memudahkan kami melunasinya. Amalnya selama dia sudah bertobat akan Allah terima, kan kita tahu itu. Selama dia bertobat dengan tobat nasuha, amalnya Allah terima. Tinggal ini yang perlu diselesaikan, yang dilunaskan, segera lunasi, segera selesaikan. Barakallahu fikum. Semoga terjawab. Allahu a'lam bishawab. Barakallah. Baik jamaah yang dirahmati Allah, tidak terasa sudah jam berapa Mas? Jam 6 lebih berapa? Jam 6 pas. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, terima kasih banyak atas membersamai pembangunan masjid, membersamai program-program Masjid Fatimah Garung, membersamai juga program-program Masjid Muhammad Al-Fatih. Terima kasih banyak teman-teman, sahabat sudah ikut berpartisipasi untuk membuka puasakan besok Ramadan. Sahabat, saya dan kita semua mengucap rasa syukur yang tiada henti kepada Allah. Kemudian wasilah sahabat, mudah-mudahan kalaulah umur kita belum sampai bulan Ramadan, tapi kalau hari ini kita ikut andil membuka puasakan yang berpuasa besok di bulan Ramadan, semoga Allah menerima amal ibadah kita walaupun umur kita mungkin tidak berjumpa dengan bulan Ramadan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam untuk keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.